Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, saya Muhammad Aldan Ramadan Mubarak. Saya akan bercerita sedikit perihal tentang overthinking di kalangan Genji. Pernahkah teman-teman merasa cemas karena memikirkan hasil ujian yang belum keluar, atau menghapus dan menulis sebuah pesan berkali-kali karena takut salah? Bahkan mungkin kita pernah membandingkan diri dengan orang lain setelah melihat media sosial. Jika pernah mengalaminya, berarti kita sedang merasakan sesuatu yang disebut dengan overthinking. Menurut para ahli psikologi asosiasi di Amerika, overthinking adalah kebiasaan memikirkan sesuatu masalah secara berlebihan, terus-menerus dan berulang-ulang, sehingga justru membuat seseorang sulit mengambil keputusan atau merasa semakin cemas. Topik ini sangat penting karena saat ini kesehatan mental menjadi salah satu isu yang paling banyak dibicarakan, terutama di generasi Z atau di kalangan generasi Gen Z. Banyak anak muda mengalami stres, kecemasan, bahkan kehilangan rasa percaya diri akibat terlalu banyak memikirkan sesuatu yang sebenarnya belum tentu terjadi. Melalui video ini saya akan menjelaskan mengapa generasi Gen Z lebih mudah mengalami overthinking, apa dampaknya, dan bagaimana cara mengatasinya. Apa itu generasi Gen Z? Generasi Gen Z atau generasi Gen Z adalah generasi yang lahir tahun sekitar 1997 hingga tahun 2012. Berbeda dengan generasi sebelumnya. Gen Z tumbuh bersama internet, smartphone, dan media sosial. Sejak kecil, mereka sudah terbiasa menggunakan teknologi untuk belajar, mencari hiburan, hingga berkomunikasi. Memang memberikan banyak manfaat, tetapi juga membawa tantangan baru yang dapat memengaruhi kesehatan mental. Gen Z hidup di era yang serba cepat. Informasi datang setiap detik, tren selalu berubah, dan setiap orang dapat membagikan kehidupannya kepada jutaan orang melalui media sosial. Akibatnya, tekanan untuk selalu mengikuti perkembangan zaman menjadi semakin besar. Mengapa Gen Z mudah overthinking? 1. Pengaruh media sosial. Alasan pertama adalah media sosial. Platform seperti Instagram, TikTok, dan lainnya membuat kita melihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna. Kita melihat orang yang mendapat nilai tinggi, memiliki tubuh ideal, liburan ke luar negeri, atau sudah memiliki pekerjaan impian. Padahal yang ditampilkan di media sosial biasanya hanyalah sisi terbaik seseorang. Namun tetap sadar, kita mulai membandingkan diri sendiri. Kita berpikir, mengapa dia sudah berhasil sedangkan aku belum? Kenapa hidupku tidak semenarik mereka? Perbandingan seperti inilah yang sering memicu overthinking. Dan yang kedua, tekanan akademik. Penyebab kedua adalah tekanan akademik. Banyak siswa atau mahasiswa merasa harus selalu mendapatkan nilai tinggi saat masuk universitas terbaik dan memenangkan berbagai lomba, bahkan memiliki banyak prestasi. Jika hasil yang tidak sesuai atau harapan, mereka mulai menyalahkan diri sendiri dan terus memikirkan kegagalan tersebut. Padahal kegagalan merupakan bagian dari proses belajar. Dan yang ketiga, tekanan dari lingkungan. Lingkungan juga memiliki pengaruh besar. Harapan dari orang tua, guru, teman, maupun masyarakat seringkali membuat anak muda merasa harus menjadi yang terbaik. Kalimat seperti kapan masuk universitas favorit, kapan sukses, kenapa nilaimu turun, meskipun terdengar sederhana, pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat menambah tekanan psikologi. Ketidakpastian masa depan saat ini sudah berubah sangat cepat. Perkembangan kecerdasan buatan, persaingan kerja, perubahan ekonomi, dan kebutuhan keterampilan baru membuat banyak anak muda khawatir terhadap masa depan. Mereka mulai memikirkan, apakah nanti aku bisa mendapat pekerjaan? Apakah jurusan yang kupilih sudah benar? Bagaimana kalau aku gagal? Padahal semua pertanyaan tersebut belum tentu terjadi. Terlalu banyak pilihan. Dulu seseorang memiliki pilihan yang terbatas.
Sekarang kita memiliki ribuan pilihan, memilih jurusan, memilih pekerjaan, memilih tempat kuliah, memilih bisnis, bahkan memilih barang yang ingin dibeli pun sangat banyak pilihannya. Semakin banyak pilihan, semakin besar kemungkinan seseorang merasa takut mengambil keputusan karena khawatir salah memilih. Fenomena ini sering disebut analisis paralisis, yaitu terlalu banyak berpikir hingga sulit bertindak. Dampak overthinking. Overthinking bukan hanya membuat seseorang merasa cemas. Jika berlangsung terus-menerus, dampaknya bisa cukup serius. Pertama, sulit berkonsentrasi saat belajar. Yang kedua, kualitas tidur menurun karena pikiran terus bekerja. Yang ketiga, mudah merasa lelah meskipun tidak melakukan aktivitas. Keempat, kehilangan rasa percaya diri. Dan yang kelima, menurunnya produktivitas karena terlalu lama memikirkan sesuatu daripada mulai bertindak. Dalam jangka panjang, overthinking juga dapat meningkatkan resiko stres dan gangguan kecemasan apabila tidak ditangani dengan baik. Bagaimana cara mengatasinya? Ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Pertama, batasi penggunaan media sosial. Tidak semua yang kita lihat adalah kenyataan. Ingatlah bahwa setiap orang hanya menunjukkan bagian terbaik dari hidupnya. Yang kedua, berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Bandingkan dirimu hari ini dengan dirimu yang kemarin, bukan dengan kehidupan orang lain. Yang ketiga, fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Kita tidak bisa mengendalikan masa depan, tetapi kita bisa mengendalikan usaha yang dilakukan hari ini. Keempat, lakukan aktivitas yang menenangkan. Misalnya, berolahraga, membaca buku, menulis jurnal, beribadah, atau menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman. Kelima, belajar menerima kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Kesalahan bukan berarti kita gagal, tetapi kesempatan untuk belajar menjadi lebih baik. Dan yang keenam, berbicara dengan orang lain jika merasa terlalu terbebani. Jangan dipendam sendiri, ceritakan kepada orang tua, guru, sahabat, atau jika diperlukan, berkonsultasilah dengan seorang profesional atau psikolog. Meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi tanda bahwa kita peduli terhadap kesehatan mental kita. Penutup dan terakhir buat video ini, teman-teman yang saya hormati, overthinking bukan berarti kita lemah. Justru itu menunjukkan bahwa kita peduli terhadap masa depan. Namun, jika kita terus memikirkan sesuatu tanpa mengambil tindakan, kita hanya akan kehilangan kesempatan untuk berkembang. Ada sebuah kalimat yang sangat baik untuk kita ingat. Jangan biarkan rasa takut terhadap masa depan membuat kita lupa menikmati dan memperbaiki hari ini. Mari mulai kita lebih menghargai diri, menggunakan media sosial secara bijak, berhenti membandingkan diri dengan orang lain, dan fokus menjadi yang terbaik dari diri kita sendiri. Karena masa depan yang baik tidak dibangun dari rasa yang cemas berlebihan, tapi dari tindakan yang kecil dilakukan hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.